Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia masuk daftar kandidat aksesi untuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD bersama 6 negara lain. Indonesia akan menjalankan proses aksesi. Indonesia masuk daftar kandidat aksesi untuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD bersama Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Indonesia akan menjalankan proses aksesi ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 28 Mei 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertemuan berfokus pada diskusi strategis mengenai persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia secara penuh. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Berdasarkan arahan Presiden, tim ini berkomitmen untuk mewujudkan keanggotaan penuh Indonesia dalam waktu 3 tahun. Selain itu, Indonesia juga akan melakukan hal-hal yang diperlukan dalam meraih keanggotaan penuh OECD, seperti membuat initial memorandum dalam waktu 250 hari ke depan. Sementara itu, OECD akan melakukan survei terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Hal itu menjadi dukungan OECD untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia agar dapat setara dengan negara-negara yang sudah tergabung dalam OECD. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal OECD Cormann terkait dengan proses aksesi Indonesia. Yang pertama, pertemuan di bulan Agustus 2023. Dan tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengapresiasi pencapaian Jawara Internet Sehat di World Summit of the Information Society Prize kategori C4 Capacity Building. Penyerahan penghargaan tertinggi dari PBB ini disaksikan Menkominfo Budi Aris Setiadi di Jenewa, Swiss. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memberikan ucapan selamat dan apresiasinya atas kemenangan Jawara Internet Sehat sebagai pemenang utama pada kategori C4 Capacity Building dalam agenda World Summit on the Information Society Prizes 2025 yang diselenggarakan pada 28 Mei 2024 di Jenewa, Swiss. Penyerahan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union Doreen Bogdan Martin kepada Direktur Eksekutif ICT Watch Indriyatno Banyumurti sebagai inisiator Jawara Internet Sehat. Jawara Internet Sehat merupakan sebuah program literasi digital yang diinisiasi ICT Watch bersama WhatsApp Indonesia dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, UNICEF Indonesia, Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan relawan TIK. Dengan melibatkan 160 anak muda dari seluruh Indonesia, Jawara Internet Sehat mendorong gerakan literasi digital dengan pendekatan kearifan lokal sehingga dapat lebih mudah diterima masyarakat. Terdapat 18 kategori program dan inisiatif yang dikompetisikan dalam ajang World Summit on the Information Society Prizes dan masing-masing memiliki 1 pemenang utama dan 4 champion. Para pemenang tersebut harus melalui mekanisme verifikasi awal, vote online, dan penilaian akhir oleh Dewan Juri Pakar yang ditunjuk oleh ITU PBB. Sebagai penyandang predikat winner, Jawara Internet Sehat terbukti telah melakukan kerja dan kinerja terbaiknya di mata Dewan Juri Pakar, mengungguli 360 inisiatif program lain yang menjadi nominator dalam ajang World Summit on the Information Society Prizes 2025. Saya mengucapkan selamat kepada Jawara Internet Sehat sebagai winner atau pemenang dalam WSIS 2024 untuk bidang capacity building dengan literasi digital yang masif dan kreatif. Selamat kepada Jawara Internet Sehat, semoga terus menginspirasi seluruh anak bangsa untuk terus membentuk ruang digital kita yang sehat dan produktif.
Pemirsa, per 1 Juni 2024, pembelian LPG 3 kg wajib menunjukkan kartu tanda penduduk. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. PT Pertamina Patraniaga menyampaikan pembelian LPG 3 kg per 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP untuk memastikan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI mengatakan bahwa seluruh agen distribusi telah melakukan pendataan terhadap konsumen yang melakukan pembelian dan mencatat dalam aplikasi atau sebuah sistem yang disebut Merchant Application atau MAP. Sebanyak 253.365 pangkalan aktif telah menyalurkan LPG 3 kg pada April 2024. Dari keseluruhan ini, 98,8%-nya telah melakukan pencatatan minimal 1 kali pada Maret 2024. Dampak daripada pencatatan ini sudah ada 41,8 juta NIK yang telah mendaftar di subsidi tepat LPG dengan 85,9% pendaftarnya atau sekitar 35,9 juta NIK berasal dari sektor rumah tangga. Diikuti sektor usaha mikro sebanyak 5,8 juta NIK, dari pengecer 70,3 ribu NIK, nelayan sasaran sebanyak 29,6 ribu NIK, dan petani sasaran sebanyak 12,8 ribu NIK. Lebih lanjut, Rifa menjelaskan bahwa jumlah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari hingga April 2024. Kami laporkan bahwa per tanggal 1 Juni nantinya pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kilo, itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP. Sehingga menuju ke sana seluruh agen dan juga pangkalan itu di titik pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan di dalam aplikasi atau sistem yang disebut Merchant Application atau MAP. PT Pertamina Patraniaga memperkirakan penyaluran LPG bersubsidi atau LPG 3 kg akan mengalami pembengkakan sebesar 4,4% dari kuota yang dialokasikan pada akhir tahun 2024. Mengatasi hal ini, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengendalian penyaluran LPG 3 kg melalui monitoring hingga pencatatan terkait LPG 3 kg di pangkalan melalui Merchant Apps Pertamina. PT Pertamina Patraniaga akan terus melakukan upaya pengendalian penyaluran LPG 3 kg guna mengatasi terjadinya pembengkakan penyaluran sebesar 4,4% dari kuota yang akan dialokasikan pada akhir tahun 2024. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI mengatakan pengendalian ini dilakukan melalui monitoring penyaluran LPG dan implementasi pencatatan terkait LPG 3 kg di pangkalan melalui Merchant Apps Pertamina. Pada tahun ini, PT Pertamina telah mengkuotakan penyaluran LPG 3 kg sebesar 8,3 juta metrik ton dan diprediksi akan mengalami pembengkakan kuota mencapai 8,38 juta metrik ton. Perhitungan ini diperoleh Pertamina dengan mempertimbangkan rata-rata penyaluran harian LPG 3 kg hingga April 2024 dan upaya pengendalian kuota LPG 3 kg. Rafa memaparkan realisasi penyaluran LPG 3 kg per April 2024 mencapai 2,69 juta metrik ton atau sebesar 1,8% melebihi kuota penyaluran hingga April 2024 dengan kuota penyalurannya sebesar 2,64 juta metrik ton. Pembengkakan ini juga terjadi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat dari beberapa kegiatan, baik hari libur nasional hingga hari-hari besar seperti Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri. Secara pencapaian kuota itu ada di atas sebesar 1,8%. Namun demikian, dengan mempertimbangkan penyaluran harian LPG hingga April 2024 dan upaya-upaya untuk pencatatan dan juga
melakukan pemerataan di dalam pengendalian dan juga pembagian kuota LPG, maka prognosa penyaluran LPG 3 kg tahun 2024 sebesar 8,38 juta metrik ton atau over di angka 4,4%. Akan terus dilakukan upaya untuk pencatatan dan juga melakukan profiling terhadap konsumen yang melakukan pembelian LPG 3 kilo. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan dialog mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur kesehatan sesaat lagi.